Fakta mengejutkan. Jet tempur incaran Indonesia ini ternyata membawa malapetaka. Jet tempur Su-35, salah satu kebanggaan Rusia dalam dunia penerbangan militer, kini justru dianggap sebagai mimpi buruk bagi pembuatnya. Jet generasi 4 JIS ini awalnya dirancang untuk menjadi puncak keunggulan teknologi militer Rusia, mampu bersaing dengan pesawat tempur barat seperti F-22 Raptor dan Eurovictor Typhoon. Namun, berbagai faktor yang terjadi belakangan ini mulai meruntuhkan reputasi Su-35, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Su-35 dikenal dengan manuver yang luar biasa berkat mesin Al-41F1S yang kuat serta kemampuan supermanuver, termasuk manuver Cobra dan Pugachev S Cobra. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem avionik mutakhir, radar IRBC, dan kemampuan persenjataan canggih. Kombinasi ini membuat Su-35 menjadi salah satu pesawat tempur paling berbahaya di udara. Kesulitan dalam penjualan ekspor meskipun Rusia berusaha memasarkan Su-35 ke banyak negara, beberapa calon pembeli potensial menarik diri. Salah satu masalah utama adalah sanksi internasional yang dikenakan terhadap Rusia, terutama setelah aneksasi Crimea pada 2014 dan keterlibatan Rusia dalam konflik Ukraina. Sanksi ini membuat negara-negara enggan untuk membeli Su-35, khawatir akan terkena dampak ekonomi dan politik yang lebih besar. Persaingan teknologi dan kehadiran pesawat generasi 5 di tengah gempuran teknologi, pesawat tempur generasi kelima seperti F-35 dan Su-57 mulai mendominasi pasar. Su-35, meski masih mumpuni, mulai tertinggal dalam hal teknologi siluman, stealth, dan sistem jaringan tempur modern. Beberapa analis militer bahkan menganggap Su-35 lebih sebagai solusi sementara daripada masa depan pertahanan udara Rusia. Masalah produksi dan biaya produksi Su-35 juga menghadapi masalah internal, seperti kenaikan biaya produksi yang memengaruhi harga jual. Selain itu, pabrik pembuat Su-35 dilaporkan menghadapi masalah logistik dan finansial yang menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman pesanan. Hal ini menambah ketidakpuasan pembeli yang mengharapkan keandalan Rusia dalam menyediakan pesawat tempur tepat waktu. Tantangan di medan tempur penggunaan Su-35 dalam operasi militer Rusia, termasuk di Suriah, juga tidak sepenuhnya membuktikan efektivitas tempur pesawat ini. Meskipun unggul dalam dogfights atau pertempuran udara ke udara, Su-35 menghadapi kesulitan dalam menghadapi ancaman modern seperti sistem pertahanan udara yang canggih. Beberapa insiden kerusakan pada Su-35 juga telah meningkatkan kekhawatiran tentang kehandalan pesawat ini dalam situasi tempur yang berat. Meskipun Su-35 masih memiliki tempat dalam Angkatan Udara Rusia, khususnya sebagai andalan hingga Su-57 benar-benar siap dikerahkan secara luas, tantangan yang dihadapinya semakin berat. Pihak pembuatnya, Suha, kini harus menghadapi dilema antara mempertahankan produksi Su-35 atau beralih sepenuhnya ke pengembangan pesawat generasi kelima yang lebih canggih dan relevan dengan perkembangan medan perang modern. Bagi banyak analis, transformasi Su-35 dari kebanggaan menjadi beban menandai tantangan besar yang harus dihadapi industri pertahanan Rusia di masa mendatang. Pesawat ini mungkin masih bisa mendominasi langit saat ini, tetapi bayangan generasi teknologi baru sudah semakin dekat, dan itu mengancam untuk menggusur Su-35 dari panggung utama. Meskipun Su-35 dianggap sebagai salah satu jet tempur paling mumpuni yang pernah diproduksi Rusia, berbagai kendala di pasar internasional semakin memperburuk situasinya. Rusia menghadapi kesulitan dalam menjual Su-35 ke sejumlah negara, sebagian besar karena kombinasi antara politik internasional, kebutuhan militer yang berkembang, serta keengganan negara-negara untuk mengakuisisi teknologi yang mungkin terpengaruh sanksi. Misalnya, Mesir yang awalnya menjadi pembeli potensial untuk Su-35, akhirnya memilih untuk membatalkan pesanan mereka karena tekanan dari Amerika Serikat dan ancaman sanksi di bawah aturan CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Sanksi internasional yang dikenakan terhadap Rusia setelah keterlibatan negara tersebut dalam konflik Ukraina semakin memperburuk upaya ekspor pesawat tempur ini. Dengan adanya sanksi tersebut, banyak negara enggan untuk terlibat dalam transaksi pembelian persenjataan Rusia, mengingat dampak ekonomi yang bisa sangat besar. Selain itu, keterbatasan akses Rusia ke teknologi barat turut mempengaruhi komponen-komponen yang digunakan dalam produksi Su-35, sehingga memperlambat pengembangan lebih lanjut dan bahkan mengurangi kemampuan upgrade pesawat tersebut. Di pasar ekspor, Su-35 menghadapi persaingan ketat dari pesawat tempur generasi baru seperti F-35 Lightning II dari Amerika Serikat dan Rafale buatan Prancis. Kedua jet tersebut menawarkan teknologi yang lebih modern, terutama dalam hal kemampuan stealth,
integrasi dengan sistem jaringan tempur, dan sistem avionik canggih. Negara-negara seperti India, yang pernah menjadi salah satu pelanggan potensial Su-35, kini lebih tertarik pada pesawat tempur generasi kelima atau bahkan pesawat tempur lokal yang sedang dikembangkan, seperti Tejas Mk2 dan HAL AMCA. Kegagalan untuk menembus pasar ekspor berarti Su-35 sebagian besar tergantung pada anggaran pertahanan Rusia. Hal ini menjadi masalah tersendiri karena anggaran militer Rusia, meskipun besar, harus dialokasikan secara bijak di tengah tantangan ekonomi dan upaya pengembangan pesawat tempur generasi kelima Su-57. Pemerintah Rusia dihadapkan pada pilihan sulit antara terus memproduksi Su-35 dalam jumlah besar atau mengalihkan sumber daya ke pengembangan teknologi yang lebih maju untuk memastikan keunggulan mereka di medan perang masa depan. Konflik Rusia-Ukraina juga memberikan pengaruh besar terhadap citra Su-35. Pesawat-pesawat Su-35 yang digunakan dalam konflik ini telah mengalami kerugian yang signifikan, dengan beberapa unit dilaporkan tertembak jatuh oleh sistem pertahanan udara modern milik Ukraina. Kehilangan ini menunjukkan kelemahan Su-35 dalam menghadapi ancaman sistem pertahanan canggih, yang diproduksi oleh negara-negara barat dan didukung oleh teknologi mutakhir. Hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas konsep tempur udara generasi 4 (EU) yang tidak memiliki teknologi siluman yang kuat, dan menimbulkan keraguan terhadap kemampuan Su-35 untuk bertahan dalam perang modern yang didominasi oleh senjata jarak jauh dan radar yang lebih canggih. Dengan tekanan dari berbagai sisi, masa depan Su-35 terlihat semakin tak menentu. Sementara Rusia masih terus memproduksi pesawat ini untuk memperkuat angkatan udaranya, pesawat tempur generasi kelima seperti Su-57 tampaknya akan menjadi prioritas utama bagi masa depan kekuatan udara Rusia. Modernisasi dan peningkatan teknologi pada Su-35 mungkin masih dilakukan dalam beberapa tahun mendatang, tetapi pesawat ini bisa saja hanya bertahan sebagai solusi sementara sebelum benar-benar tergantikan oleh teknologi yang lebih maju. Namun, Su-35 tetap menjadi simbol kekuatan udara Rusia dan menjadi saksi dari evolusi pesawat tempur mereka. Meskipun kini dianggap sebagai mimpi buruk bagi pembuatnya karena berbagai masalah, pesawat ini tetap memiliki tempat penting dalam sejarah penerbangan militer dan masih menjadi ancaman serius bagi musuh di medan udara. Pesawat ini mungkin dihadapkan pada tantangan besar, tetapi nasibnya belum sepenuhnya ditentukan. Hanya waktu yang akan menunjukkan apakah Su-35 akan berhasil bertahan dan beradaptasi, atau justru akan menjadi korban dari perubahan dinamika teknologi dan politik internasional yang terus berkembang.